Halo teman-teman. Shalom. Dan kembali lagi pada malam hari ini dalam podcast episode yang ke-6 kita akan membawakan apa Mas Apusto ini? Membawakan podcast. Podcast kali ini kita mau membahas tentang kesaksian ya. Kesaksian tentang kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Dan kita juga kemarin sudah nyebar question box ya di Instagram PKRMB Sakti. Instagram PKRMB Sakti. Dan banyak juga teman-teman yang merespon positif question box yang kita bikin. Banyak juga yang nge-DM untuk memberikan kesaksian-kesaksian mereka untuk kita bacakan nanti di sini. Sebelum itu kita lupa untuk perkenalkan diri. Oh iya. Tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak sayang. Untuk itu saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Nathan dan nama saya Apusto. Tidak usah berlama-lama lagi, kita akan langsung saja mulai ke pembahasan kita yang pertama. Langsung saja kita mau bacakan respon dari teman-teman berdasarkan story yang kita buat. Oke, siap. Di sini saya mau membacakan salah satu respon ya. Respon question box di Instagram PKRMB Sakti. Kita tidak sebutkan namanya siapa karena rahasia. Rahasia. Di sini ada yang DM kita. Saya sedih Min kalau dengar cerita teman-teman muda ada yang kena PHK atau pemotongan gaji dari tempat kerjanya di situasi COVID-19 ini. Padahal cicilan jalan terus, makan tiap hari juga harus makan, kalau nggak makan lapar. Bener banget. Lalu doanya semoga segera pulih lah ya semua gitu. Saya akan merespon ini. Memang di kondisi COVID-19 ini semuanya serba susah ya. Mau kerja juga susah, banyak yang di PHK, banyak yang pemotongan gaji, banyak yang dirumahkan juga. Tapi kita itu harus tetap percaya ya Mas Nathan ya. Bener banget. Percaya Tuhan itu selalu memulihkan keadaan kita setiap waktu. Bukan setiap waktu sih. Kayak waktu Tuhan itu selalu tepat gitu loh. Memang kita harus merasakan dulu wabah ini, susah dulu, merangkak dari bawah dulu, tapi nanti pasti Tuhan pulihkan. Saya ada satu kesaksian Mas Nathan. Apa Mas Apusto? Tentang hidup saya sendiri ya. Wah. Ini lucu atau? Enggak, ini kesaksian beneran. Baru beneran. kali ini saya kesaksian di sini. Pertama kalinya di YouTube PKRMB Sakti. Siap. Umur berapa saya? 23 tahun baru kali ini kesaksian. Kali. Jadi saya mau kesaksian tentang mulai di perkuliahan saya. Jadi saya itu kuliah di Radiologi Universitas Airlangga D4. Yang harusnya kuliah 4 tahun, Tapi saya selesaikan 6 tahun. legend. Legend. Di situ saya merasa terpuruk sekali, kayak semuanya bisa lulus 4 tahun, bisa cepat kerja, cepat menikah, punya anak, hidup bahagia seperti itu ya. Tapi saya kayak aduh Tuhan, kok kuliah saya 6 tahun sendiri gitu. Saya juga memikirkan orang tua saya yang membiayai per semester sebanyak itu, nanti ngijolinya gimana. Terus saya itu posisi mulai semester 8 kan sudah harus masuk skripsi ya Mas Nathan ya. Itu saya kayak awal itu emang malas-malasan, emang salah saya sendiri sih. Tapi lama-lama pengen juga cepat lulus, tapi kok susah karena memang sudah mulai males seperti itu. Terus saya kayak mulai semester berapa ya? Semester 10 itu mulai pengen ada niatan untuk mengerjakan. Terus saya berdoa sama Tuhan, minta pertolongan, minta dikuatkan supaya studi saya ini bisa selesai dan nggak nyusahin orang tua lagi. Tuhan jawab itu, saya selesai lulus tahun 2020 ini. Saya baru lulus di wisuda. Puji Tuhannya lagi, Tuhan kasih rencana yang terbaik. Saya langsung diterima kerja. Wah, Puji Tuhan.
Ceritanya Mas Apusto ini sangat apa ya, menarik. Aku mau tanya Mas Apusto, mungkin pernah nggak Mas Apusto dalam keadaan tuh kayak menyerah banget itu? Saya pernah sekali Mas. Iya gitu, gimana Mas? Jadi waktu itu emang pas ngerjain skripsi kan, Anda belum tahu ya? Belum tahu. Saya ceritani dulu. Saya makanya belajar dari Oh iya. Jadi ngerjain skripsi itu kayak males sih, awalnya emang males. Cuma lama-lama kan pasti pengen selesai. Jadi satu waktu itu saya setelah konsul ke dosen, mintanya dosen seperti ini, tapi kayak nyari jurnal itu nggak ada, nyari referensi nggak ada, terus kayak bikin apa ya, olah datanya itu juga susah. Saya sempet mau nyerah lagi, wis DO wis gitu. Tapi saya berdoa lagi waktu itu pada Tuhan. Akhirnya Tuhan jawab, dikasih jurnal, SPSS selesai. Puji Tuhan, besoknya konsul saya bisa konsul Mas. Langsung. Wah, cuma modal percaya aja sama Tuhan. Rencana Tuhan itu selalu yang terbaik buat kita. Jadi itu ya teman-teman, jangan ditiru malesnya ya Mas. Iya. Kita bisa ambil di itu. Malesnya jangan ditiru. Malesnya jangan diambil, semangatnya Mas Apusto yang kita ambil. Mau berdoa, mau berserah kepada Tuhan, percaya rancangannya, dan juga berusaha untuk menyelesaikan kuliahnya itu agar tidak di DO. Begitu. Langsung saja gantian saya yang mau membacakan. Langsung saja Mas Nathan membacakan. Wah. Langsung saja ke kesaksian teman kita yang selanjutnya. Okay. Teman-teman PKRMB kita. Mohon dibacakan. Oke, siap. Emang teman-teman PKRMB kita ini sebenarnya banyak yang mau disaksikan kepada teman-teman ya Mas Apusto ya. Mungkin karena persutan kita lagi off, jadi kita mewadai. Untuk yang mau kesaksian bisa lewat Instagram. Lalu ini ada cerita dari salah satu teman PKMB ya. Dulu pernah gara-gara belajar semalaman, besoknya kuis jam 7. Baru bangun jam 7.45. Waduh, tapi namanya kuis, mau gak mau harus datang sih daripada dapat 0. Lalu dosen pada umumnya bakalan ngusir siswa yang telatnya lebih dari 15 menit. Dengan memberanikan diri saya langsung ke sana. Dan puji Tuhan dibolehin masuk, tapi kondisi bener-bener baru bangun. Jadi otak kosong, panik juga. Waduh. Di situ saya yang selama ini mengusahakan diri gak nyontek, merasa sangat terpaksa lihat temen yang di belakang bangkunya kosong. Nah, baru punya langkah pertama, penjaga kursinya bilang, "Kamu duduk depan saya." Langsung di situ saya merasa Tuhan sedang nampar akal busuk gue. Dredeg. Dan bener aja, sampai kuis kelar baru ngerjain separuh, dan itu pun belum tentu benar. Di situ saya sedih banget dan mau mohon ampun, tapi di sisi lain bersyukur banget karena Tuhan udah nyelamatin dari perbuatan dosa. Dan bener aja, ketika pengumuman nilainya jelek, tapi ternyata yang jelek satu kelas. Entah apa yang ngerasukin dosen saya. Kelasnya kompak kayaknya. Beliau bilang, kuisnya diulang aja ya. Di situ gue bener-bener ngerasa wah. Setelah itu singkat cerita, saya rekomitmen diri. Tuhan, aku percaya kalau aku ngelakuin yang benar di mata Tuhan, semua yang akan kau jagai. Akhirnya saya belajar. Akhirnya kuis diulang, dan ketika pengumuman saya kaget, dosen bilang, "Ini kok tetap jelek-jelek ya?" Wah. Sudah diulangi jelek lagi. Tetap jelek ya. Jelek lagi. Terus tetap jelek ya. Yang paling bagus gue. Di situ bener-bener hati gue hancur. Karena sempetnya gue mau ngianatin Tuhan gara-gara nilai. Di situ gue belajar banyak hal. Kesalahan mungkin pernah kita lakuin, tapi respon sangat penting dalam setiap peristiwa. Coba kalau habis gitu gue gak belajar dan
manfaatin kesempatan itu. Belum tentu nilai gue bagus tiba-tiba, tapi ingat juga nilai bukan tolak ukur utama kebaikan Tuhan. Nilai jelek bukan berarti juga Tuhan gak baik. Dia baik karena emang pribadinya baik, bukan gara-gara situasi kondisi. Keep the right perspective. God bless. Wah, ini inspiratif banget ya, Inspiratif sekali Mas. Kelasnya kompak, gitu. Kelasnya kompak, nilainya jelek semua gitu. Mungkin teman-temannya itu udah janjian. Iya. Teman kita telat Teman satu. kita telat Wah, satu, kita jelek semua kita aja. jelek semua gitu. aja. Biar diulang. Biar gitu. diulang. Setelah diulang tetap jelek. Wah. Iya. Tapi puji Tuhannya setelah diulang dapat nilai yang Terbaik. terbaik. Dia yang terbaik ya. Di antara teman-temannya. Oke. Teman-temannya juga sudah baik, tapi dia yang lebih terbaik, baik. lebih baik. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dia teman kita ini juga cerita bahwa sebenarnya tolak ukurnya itu bukan Nilai, bukan soal nilai. Bukan soal nilai. Dia juga sempat ada niatan untuk mencontek gitu loh, Mas. Tapi seketika sama dosennya langsung disuruh duduk di depan. Itu rencana Tuhan. Rencana Tuhan. Lewat dosennya. Lewat dosennya. Oke. Bagus, menarik sekali. Menarik sekali, Mas. Cerita teman kita ini. Apa ya? Saya juga punya cerita yang mirip-mirip. Oke. Coba diceritakan. Coba cerita. Saya malu. Jangan malu-malu, teman. Kesaksian enggak boleh malu. Waktu SMA ya, kan Oh, SMA. Sekarang kuliah. Oh, kuliah. Oh, iya. Saya semester 4 loh. Iya. Enggak penting ya. Oh, iya. Waktu SMA dulu. Namanya anak SMA kan gengsi kalau nilainya Oh, ya, jelek. pasti. Ya, toh. Segala hal cara buruk kita Cara upayakan. buruk kita upayakan. Yang penting nilai bagus. Iya, mulai dari nyatet di paha, terus masukkan ke locker, googling diam-diam, Brandly, Brandly, terus banyak lah Iya, intinya. banyak. Jadi nggak mungkin kita itu nggak pernah melakukan ini. Terus suatu ketika tuh saya pernah hampir ketahuan. Ketahuan. Untungnya masih hampir. Kita masih hampir. Untungnya itu ada teman saya lagi yang lebih brutal untuk menconteknya. Jadi pada saat itu teman belakang saya itu lebih brutal. Jadi lebih brutal gimana? guru saya tuh terselimulkan. Awalnya Nathan gitu ya. Nathan, kamu ngapain? gitu ya. Tapi habis itu setelah saya mau menjawab kan pasti grogi. Iya, pasti Saya takut, pasti, takut. Dan teman di belakang saya itu malah memanfaatkan momen saya dimarahin itu untuk nyontek yang lebih brutal. Dia teman kirinya langsung kayak mencontek, wih, seret, mau les gitu. Akhirnya yang kena teman di belakang Yang kena saya. malah teman di belakang. saya. Anda enggak kena. Puji Tuhan. Ya Puji Tuhan. Puji Tuhan. Langsung Belakangnya, saya sedang marahin Nathan kok kamu mah ikut jalan yang dilakuin sama Nathan. Wah, gimana kamu? akhirnya yang dihukum teman saya. Teman Anda yang belakang. Teman Anda yang belakang. Anda enggak dihukum. Saya aman. Kok enak Anda? Lolos ya. Yaitu sebenarnya bukan apa ya Mas? Bukan Tuhan ada gitu, itu bukan. Karena itu dosa. Tuhan tidak Tapi menghendaki Tuhan masih itu. menyelamatkan. Tuhan teman saya lebih brutal Oh, iya. jadi Tuhan lebih memilih menghukum yang belakang Anda. saya begitu. Tapi jangan sekali lagi jangan ditiru ya. Jangan ditiru yang jelek-jelek ya. Jelek-jelek. Jadi ini inspiratif banget. Jadi jangan dinilai, benar banget kata teman kita ini. Tolak ukur kebaikan Tuhan itu bukan dari nilai yang Anda dapat. Yeah. Baik buruk nilai yang Anda dapat itu bukan menjadi oh nilaiku jelek, oh Tuhan nggak baik, oh nilaiku baik, Tuhan itu baik, berarti bukan seperti itu. Tapi memang Tuhan itu pribadinya memang Tuhan itu baik. Usaha kita kita. Mengerjakan, kita sudah belajar, kita sudah berdoa dan mengerjakan semaksimal mungkin. Itu yang mungkin Tuhan lebih nilai, untuk kita. Juga teman kita mengingatkan tetap di perspektif yang benar. Jadi jangan dilihat perspektif jeleknya kita ya Mas.
seperti yang Iya. Mas Sapusto tadi malas dan saya nyontekan. Nyontekan, iya. Bukan nyontekan, sekali aja habis itu Sekali aja. bertobat. Oh. Jadi itu teman kita ini mengingatkan untuk tetap di Tetap jalur di yang benar, perspektif yang benar. pola pikir mengambil yang benar, jalan pikirannya. Jadi jangan ditiru nyonteknya, ambil ini kenekatan teman kita Kenekatan untuk teman kita untuk berani hadir berani masuk meskipun ya, ke terlambat. ruangan Iya. ujian itu ya. Akhirnya meskipun nggak bisa mengerjakan, tapi ada tekad untuk datang itu. Untuk tetap datang, Untuk tetap datang. ujian. Tuhan itu menilai Nah. hal-hal yang begitu. Mungkin itu respon yang dapat kita bacakan dan kesaksian yang dapat kita Kita sampaikan. ya. sampaikan. Oke. Mungkin ada tambahan Untuk selanjutnya, untuk selanjutnya. Perlu teman-teman tahu nah, yang di rumah bahwa banyak teman-teman yang mau datang ke sini untuk kesaksian langsung. menyaksikan kebaikan Tuhan langsung di yang sini. luar biasa. Jadi kita nggak bisa berlama-lama di sini ya Iya. kayak Mas Aposto. Kita harus gantian yang mau saksian ya. Gantian yang mau saksian. Jadi langsung Langsung saja kita sambit. kita sambut. Wih, sambut. Jangan sambit, sakit. Sakit, Iya. diceples sakit. Kita panggilkan. Kita panggilkan. Orang Korea yang medok, bukan. Bukan. Kita panggilkan Sahabat super. sahabat super. Bukan, itu Mario Teguh. Oh iya, udah nggak ada orang ini. Sakti Mania. Sakti Mania. Mantap. Ya. Mantap. Langsung saja untuk yang teman kita yang mau bersaksi selanjutnya, waktu dan tempat Kami persilakan. silakan. Hey, Guys, kembali lagi ya kepada dengan saya Mia. saya Johan. Terima kasih untuk Kak Nathan dan Mas Aposto yang sudah memberikan waktunya kepada kita berdua. Di sini kita sama sih seperti yang sebelumnya kita akan bercerita tentang kawan-kawan kita yang sudah menceritakan tentang kehidupannya di kemarin di komen di mana sih Kak? Jadi kemarin udah pada lihat kan di story-nya PKRMB Sakti kita bikin fashion tag. Sebenarnya kan mereka sebenarnya kan komen ya, maksudnya bukan ngasih pertanyaan buat PKRMB Sakti. Iya. Kenapa kita pakai question tag? Karena biar rahasianya terjamin gitu. Iya. Kita di sini tidak akan memberitahukan siapa yang bercerita, kita hanya mengungkapkan apa yang mereka ceritakan. Oke Kak, langsung saja. Ya, jadi kali ini saya akan membacakan salah satu DM dari saudara kita yang nggak boleh kita sebutkan namanya. Saya bacakan ya. Sebenarnya ini terjadi di tahun lalu, tahun 2019. Kejadiannya luar biasa saya alami dalam hampir setengah tahun berturut-turut. Sebenarnya kejadian yang saya alami diawali dengan hal yang kurang menyenangkan di tahun 2019, di mana saya kehilangan tabungan saya sekitar 2,5 juta karena mudah terlalu percaya sama iklan-iklan hadiah gitu. Padahal saya orangnya tidak mudah percaya. Di situ saya putus asa, sudah uang hilang, dimarahi orang tua pula. Kayak peribahasa, sudah jatuh tertimpa tangga pula. Wek-wek. Namun di saat itu saya tidak menyalahkan Tuhan dan entah mengapa saya langsung ingat kisah Ayub. Di situ saya mulai sadar bahwa Ayub aja yang punya harta melimpah, pokoknya kaya lah. Taat sama Tuhan juga. Tuhan izinkan Ayub dapat cobaan dan Ayub berserah pada Tuhan. Di akhir ceritanya, Ayub dipulihkan Tuhan lagi. Disitulah saya mulai percaya dan yakin bahwa Tuhan izinkan masalah ini datang untuk membentuk diriku agar lebih bergantung pada Tuhan seperti Ayub. Pada bulan kedua, saya mulai menjalani kuliah. Nah, di tengah-tengah perkuliahan, saya selalu teringat uang saya yang hilang itu. KSWW lah, kelingan sing wis-wis. Singkat cerita, pada bulan Februari, saya mendapatkan info dari dosen saya, pendaftaran untuk kegiatan exchange sekaligus pelatihan di Jepang pada bulan Agustus gratis tanpa biaya. Di situ saya tertarik untuk mendaftar. Namun saya lihat tanggalnya, akhir pendaftarannya ternyata besok. Terus saya lihat apa saja yang dibutuhkan, ternyata cuman CV, nilai semester yang sudah ditandatangan oleh kepala departemen. Nah, kebetulan untuk nilai yang ditandatangan itu kalau dicari sehari nggak mungkin, namun puji Tuhan aku sudah punya karena dulu aku nyari nilai semester untuk daftar beasiswa lain. Akhirnya kukumpulkan dan berkasnya terkumpul lah.
Dan keesokan paginya sekitar jam 6 saya dapat WA dari dosen saya untuk wawancara. Senang sekaligus kaget sih. Pagi-pagi dapat info kayak gitu karena sudah lolos berkas. Ada 7 anak yang lolos. Tetapi lebih kaget lagi, wawancara selanjutnya yang pakai bahasa Inggris diambil 4 orang saja. Karena bahasa Inggrisku ya seadanya, singkat cerita saya akhirnya meyakinkan diri dan berserah pada Tuhan. Akhirnya pada wawancara itu pengumuman disampaikan jam 6 sore. Kata dosen saya, tiba-tiba saya melihat nama saya lolos. Langsung teriak dan histeris deh pokoknya. Langsung aku bersyukur pada Tuhan. Di sini aku percaya bahwa Tuhan memberikan rencananya tepat pada waktunya dan caranya selalu aneh-aneh gitu. Gimana gak aneh awal tahun dibuka dengan kehilangan uang dan dibalikan oleh Tuhan lebih dari uang yang di awal tadi dengan dapat exchange ke Jepang gratis. Selain itu pada bulan Mei ada lomba makan samyang, hadiahnya 750.000 dan 1 kardus samyang yang bungkus pink WK. Di situ aku ikut karena dipaksa teman dan puji Tuhan dapat nomor 1 dan dapat hadiahnya. Balik lagi ke cerita utama, akhirnya saya pada bulan Agustus benar-benar berangkat ke Jepang dengan gratis. Cuman hilang uang paspor WK. Nah, di sini saya sangat merasakan kasih Tuhan di mana 2,5 juta hilang digantikan dengan yang lebih dari 2,5 melalui cara yang luar biasa aneh. Intinya jangan pernah merasa diri menderita karena Allah izinkan masalah datang. Namun percayalah bahwa Allah punya rencana di balik itu. Pokoknya kita berserah dan berdoa pada Allah. Keren sekali ceritanya. Dia kehilangan tapi dia mendapatkan kembali lebih besar dari besar, apa ya. yang dia pikirkan. Luar biasa. Sekarang tiket pesawat Indonesia ke Jepang itu mahal loh. Sekali. Apalagi gratis. Waduh. Hebat. Saya jadi pengen. Kalau Kak Juan sendiri ada cerita nggak sih? Mungkin ada yang hampir sama dengan cerita tersebut. Iya, jadi mungkin beberapa sudah tahu kalau saya sekarang menunggu tanggal masuk saja di Universitas Ciputra dan saya mendapat beasiswa dari Universitas Ciputra itu gratis tanpa bayar sepeser pun. Nah, itu caranya Tuhan itu juga aneh-aneh loh. Jadi awalnya itu saya nggak keterima. Awalnya saya nggak keterima. Saya udah ngeluarin banyak uang untuk transport ke Jakarta PP. Di sana juga capek, acara dari pagi sampai malam, gila sumpah. Acara pagi sampai malam, makanannya nggak enak lagi. Loh. Nah, itu di situ setelah jadi acara itu acara tes untuk program beasiswa itu. Nah, di sana acaranya mulai jam 7 pagi, acara selesai jam 12 malam. Dari jam 7 pagi sampai jam 12 malam stay di situ terus. Stay di situ nggak pulang. Nggak boleh pulang. Dikasih makan cuma 2 kali. Makanannya nggak enak lagi. Jadi dari pagi sampai malam nggak mandi? Enggak. Oh. Wah, padahal di Jakarta panas. Oh, nggak mandi? Enggak. Lanjut terus. Ya biasa lah. Nah, di situ saya tes dari pagi sampai siang, malam, dan awardingnya di malam hari. Mulainya sekitar jam 9 malam lah. Saya cukup yakin dengan tes saya, maksudnya udah yakin awalnya kalau saya bakal masuk lah. Ternyata pada hasil akhirnya saya gagal. Waktu itu saya gagal. Gagal. Mungkin saya ditampar sama Tuhan nih. Jadi saya punya niatan buruk kalau saya pada saat itu menang. Nah, kalau saya menang saya bakal ngelakuin hal-hal yang nggak baik lah pokoknya. Yes, ya seperti itulah. Pikiran-pikiran anak muda yang nggak baik gitu. Iya, pikiran-pikiran anak muda yang nggak baik dan makanya waktu itu mungkin namanya Johan nggak kesebut gara-gara pikiran itu. Mungkin gara-gara itu ya. Nah itu. Jadi setelah sekian lama berlalu. Nah itu sekitar 2 bulan. Sekitar 2 bulan saya dikabari dari Universitas Ciputra. Johan, ini ada salah satu yang nggak daftar ulang.
kamu mau nggak jadi gantinya? Wah, Duh, gila itu seneng banget. Bersyukur banget ya Wah pasti. itu ya. bersyukur banget. Jadi mungkin awalnya nggak keterima, maksudnya Tuhan itu nggak memberikan di awal gitu. Memang karena rencana buruk ini sih, rencana yang sangat Ada pikiran-pikiran buruk. pikiran-pikiran buruk itu yang membuat Tuhan nggak langsung kasih, kayak ditunda dulu lah. Sebenarnya udah Tuhan itu sudah punya rencana, kamu bakal ditaruh di sini, tapi cara ngasihnya itu emang ada caranya dia sendiri. Tuhan luar biasa. Tuhan pastinya. luar biasa, harus puji Tuhan, dapat gratis dan pengalaman yang luar biasa, yang membuat saya sangat bersyukur sih. Ya, Mungkin itu tadi sekilas kesaksian dari saya. Emang Tuhan itu luar biasa ya, Mia. luar biasa, sangat luar biasa Tuhan itu. Pasti ada caranya sendiri untuk membuat anak-anaknya tuh membuat wah, Tuhan hebat. Ya. Kayak gimana ya? Ada gimana? Gak bisa diungkapkan dengan kata-kata lah, wes. Sekarang gantiannya yang cerita, mungkin. Oke, di sini saya juga akan menyampaikan teman kita yang bercerita. 2 tahun lalu waktu papa meninggal sempat ragu sama Tuhan karena tega ngambil orang yang sangat berarti secepat itu. Dan sempat berpikir juga kalau setelah kepergian papa di hidupku bakal berubah dan serba kekurangan. Tetapi ternyata aku salah. Ternyata Tuhan itu baik, kayaknya banyak banget, T-nya juga Pakai banyak U banget. juga ya? Setelah kepergian papa, ternyata Tuhan itu bekerja banget dalam hidup aku. Aku selalu diberkati dengan segala talenta yang ada, kebutuhan sehari-hari juga selalu tercukupi, setiap aku butuh selalu saja ada. Dan hidup aku diubahkan Tuhan. Sampai sekarang masih gak nyangka banget sama kebaikan Tuhan. Oh iya Min. Min? Minta dukungan doa buat lanjut kuliah yang khususnya buat beasiswa di RSBI di Stiker Baptis. Semoga tahun ini ada, amin. Amin. Soalnya aku butuh banget. Makasih, God bless you too. Untuk siapapun yang mengirim ini, pasti Tuhan akan mencukupkan semuanya. Gak usah khawatir, Tuhan pasti mencukupkan. Ya. Diambil 1, diberikan 1000. Iya, Wah. asik. Diambil 1 diberikan nggak cuma 2, 3, 1000 pasti. Berkali-kali lipat lah Pasti. Dari cerita ini juga pernah lah aku mau kesaksian dikit lah. Kemarin bulan Januari kemarin waktu di Purwokerto, waktu kuliah di sana. Itu aku Januari awal masih di Kediri. Pertengahan itu mulai balik Purwokerto. Padahal di perjalanan waktu Kediri ke Purwokerto itu sehat, sangat sehat. 2 hari di Purwokerto, padahal makan juga ada, semua juga cukup, maksudnya sehat, semuanya makanannya sehat, bersih. Tapi di sana sakit, sempet masuk klinik 3 kali. Kangen rumah ya, Pak. Masuk klinik 3 kali, obat apapun nggak manjur. Terakhir di hari Minggu itu aku inget banget nekat berangkat ke gereja. Jarak dari kos ke gereja itu sekitar 30 menit di gereja baptis itu. Sekitar 30 menit nekat ke sana. Gereja, pulang, tidur sebentar, langsung sembuh. Luar biasa Tuhan itu. Obat apapun nggak manjur, tapi cuma denger firman-Nya itu bener-bener dingin langsung sehat. Itu langsung ngabari orang tua di rumah, teman-teman di rumah, itu juga. Mereka sempat temannya di rumah ya. teman di Kediri. Oh, iya. Mereka sempat apa we, tapi Tuhan luar biasa, pakai firman-Nya, pakai doa, sembuh di sana. Luar biasa ya. Luar biasa. Dengar firman tuh adem. rasanya. Adem, Wah. langsung adem. Langsung sehat. Langsung hilang semua. Langsung wes. hilang. Sakit fisik, sakit hati semua hilang dengar firman Tuhan. Oke, nih kiranya cukup apa belum nih? Mungkin masih cukup kali ya. Cukup ya? Sampai di sini saja Sakti Talks. Wah, aku sedih. Enggak lah, enggak sampai di sini. Kita masih ada satu grup lagi ya yang akan mengisi kekosongan kalian. Kekosongan. Bukan kekosongan hati, tapi kekosongan rohani. Wah. Iya, baiklah, saya Johan. Saya Mia. Kami pamit. Kebalik. Kami pamit undur diri. Mundur. Mundur. Iya, mundur. 1, 2, 3.
Gak kompak ya. Shalom teman-teman semuanya. Shalom. Kembali lagi dengan kita. Kan tadi sudah ada 4 teman kita yang mendahului kita untuk bercerita. Sekarang giliran kita untuk bercerita buat teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Jessica dan Daniel. pada kesempatan kali ini kita akan sharing tentang kesaksian dari teman-teman yang sudah teman-teman sharekan di Instagram PKRMB Sakti pada hari Rabu kemarin. Nah, saya akan membacakan cerita dahulu ya. Untuk namanya, nama ini akan disamarkan dan tidak dijelaskan. Cerita ini dari waktu dia SD. Di akhir kelas 2, dia pernah dibully. Dibulinya itu karena belum beli rok untuk ngedance. Lalu setelah dia udah beli rok, sampai akhirnya dia waktunya untuk tampil, dia tetap dibully dan waktu mau tampil kayak mau nangis. Jadi tetap nahan nangis. Kan udah pakai make up, jadi gimana kan udah pakai make up. Terus setelah naik ke kelas 3, dia punya teman. Untungnya anak ini tidak diem-diem banget. Jadi cepat dapat teman lain dan punya banyak teman. Dari teman-teman itu, dia jadi memiliki kekuatan untuk bangkit lagi dari bulian dari temennya tadi. Dan aku bersyukur dikasih teman waktu itu. Dan masa SD ku berakhir dengan bahagia dan punya banyak teman. Puji Tuhan. Nah, ini cerita dari masa SD dari teman kita. Mungkin dari waktu sekolah kita mungkin tidak merasakan hal yang seperti ini. Mungkin Mas Dani dulu pernah dibully? Puji Tuhan enggak sih, banyak-banyak malah sahabatku tuh dari teman SD malahan. Jadi teman waktu kenal dekat itu malah lebih banyak di SD. Itu sih kenangan lebih banyak di SD sih. Untungnya, puji Tuhan. Jadi tidak semuanya ya dari teman-teman kita itu merasakan bulian atau mungkin dari teman-teman kita itu merasakan bahagia selalu waktu sekolah. Nah, saya juga mau sharing tentang masa sekolah saya. Ini bukan tentang masa sekolah sebetulnya. Waktu kuliah ini. Sekarang kan saya lagi tingkat akhir. Wah, tingkat akhir. Bentar Tingkat lagi dan akhir, lulus ya. skripsi semester 8, Wah. maunya lulus. Oh, maunya lulus. Maunya lulus. Tapi karena corona. Wah. Karena corona ini penelitiannya susah. Iya sih. Maunya wisuda. Maunya wisuda. Tapi kalau nanti wisudanya online gimana saya ini? Jadi kan saya bergumul. Ini kalau wisudanya online nanti saya fotonya gimana? Saya nggak punya kenang-kenangan untuk wisuda. Sedih sekali, penelitian saya juga terhambat karena corona. Jadi ini membuat pergumulan buat saya sendiri. Dan kita juga mengajak teman-teman semuanya yang di rumah untuk bersama-sama berdoa supaya pandemi corona ini segera berakhir. Banyak orang yang tersiksa lah dengan adanya pandemi ini, apalagi yang paling banyak dirasakan masyarakat sih ekonominya ya, apalagi untuk orang-orang yang berjualan di pinggir jalan ataupun orang-orang yang menaruh nafkahnya pada kegiatan-kegiatan orang setiap hari-harinya. Kalau kegiatan orang sepi, jadi ya mungkin untuk kebutuhannya juga nanti dapat susah juga untuk warganya. Gitu sih. Apalagi hari ini udah banyak aksi-aksi yang tidak diinginkan karena kejadian seperti ini. Ini sangat disayangkan ya. Iya, efeknya dari krisis ekonomi tadi sih. Hal-hal yang buruk maupun berdosa dibikin orang jadi halal gitu aja. Karena ya itu tadi susahnya ekonomi mereka. Nah, itu cerita yang saya sharekan pada hari ini. Sekarang saya juga mau tanya gimana cerita dari Mas Dani. Iya, cerita yang saya bacakan atau secara pribadi? Boleh yang dibacakan. Oke. Nah, aku juga mau membacakan dari kesaksian sahabat PKRMB. Nah, di sini saya akan bacakan kesaksiannya, yaitu pada tahun 2016 saya terpilih menjadi ketua sebuah organisasi. Di saat itu gue merasa bahwa baru aja tobat lah, istilahnya langsung dikasih berkat itu. Jebret, sampai kaget, wah, dan takut. 2 minggu sebelum terpilih, gue ikut jam doa dan khotbahnya itu di 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Nah, kebetulan yang nyampein itu Bu Rina yang hari ini berulang tahun. Ya,
Saya juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bu Rina Wartono ya, semoga sehat-sehat selalu. Dan tak renungi lagi firman Tuhan itu, dan gue yakin bahwa akan dikuatkan, akan dikasihi dan akan didisiplin Tuhan melalui berkat ini. Akhirnya gue rajin baca Alkitab guys, mulai itu. Puji Tuhan, hikmat dan berkatnya mengalir dalam organisasi gue itu. Dan katanya realisasi proker terbesar ya saat gue dan teman-teman menjabat sebagai pengurus organisasi. Memang kesaksian sedikit mirip dengan sombong, tapi gini guys, saya merasa bahwa ketika kita dekat dengan Tuhan, mungkin melalui rajin doa atau baca Alkitab, berkat dan hikmatnya mengalir terus tanpa kita sadari. Semoga menjadi berkat juga kesaksian ini ya. Terima kasih, God bless you. Oke. Saksiannya sangat memberkati ya. Sangat memberkati sekali sih ya, karena dia kan baru saja bertobat. Dia langsung dipilih dan ditangkap Tuhan untuk jadi perpanjangan tangan Tuhan di gerejanya gitu. Jadi buat saksi banyak orang. Nah, sebetulnya kesaksian ini juga hampir mirip-mirip dengan kesaksian saya ya. Saya juga akan bersaksi. Saya juga baru bertobat dan mengaku percaya Tuhan sebagai juru selamat tuh baru 2 tahun. Baru 2 tahun saya mengaku percaya bahwa Tuhan juru selamat saya. Nah, di sebelum 2 tahun itu saya seorang anak yang cukup bandel dan dulunya saya anak warnet. Nah, itu yang bikin saya memberontak dan agak bandel karena setiap minggu mungkin untuk main game terus. Iya, main game terus itu juga itu salah satu efeknya. Nah, mungkin saya cuma berdoa mungkin cuma pas hari Minggu dan itu di sekolah Minggu aja. Karena setelah sekolah Minggu aku pasti pulang dan langsung ke warnet lagi, ke rumahku ya. Oh, berarti waktu dulu sebelum mengenal Tuhan nggak pernah ikut ibadah Oh, minggu? tidak pernah. Mungkin pernah tapi bisa dihitung tangan lah, mungkin setahun berapa kali, mungkin itu aja. Yang paling sering ya sekolah Minggu karena itu juga terpaksa. Karena kalau aku nggak sekolah Minggu juga nggak bakal dapat uang untuk aku ke warnet gitu kan. Oh, jadi niatnya sekolah minggu dulu untuk ke warnet? Itu. Nah, karena uang persembahan itu juga aku buat bayar billing di warnet. Sebetulnya untuk persembahan aku hampir nggak pernah. Aku spend uangku itu di warnet dulu. Nah, selama di warnet itu berarti mulai kelas 4 SD sampai kelas 3 SMP. Ya, itu bisa kalian hitung lah berapa lama, bertahun-tahun aku mengalami suatu situasi seperti itu. Ya, aku bertumbuh dan mempunyai banyak pengalaman baik maupun buruk juga di warnet dulunya. Jadi sampai suatu titik aku sebelum UN SMP kelas 9 aku udah mulai capek sih bermain warnet karena semakin bertambahnya umur kita juga semakin berpikir lebih rasional gitu kan. Kayak wah, kenapa aku lama-lama di warnet, uangku juga pasti akan habis. Terus ya kosong aja lah. Teman itu mungkin kalau di warnet tuh teman online ya. Jadi kayak kita pun cuma tahu ID nickname-nya aja. Untuk orangnya secara fisik dan visual kita nggak tahu. Jadi cuma lewat chatting aja. Nah, Bisanya cuma main game aja. Jadi kalau ada masalah gitu kan aku juga bingung mau curhat di siapa. Terus rasanya gak ada yang bentengi dan itu penuh kebohongan, penuh kemunafikan selama aku belum mengenal Tuhan, belum dibaptiskan dan masih hidup di kehidupan aku yang lama. Contohnya aku sering dulu curi uang orang tua, yaitu tadi buat ngekes, buat main warnet, sering bohong ke orang tua katanya kelompok, katanya gini ternyata ke warnet. Berangkat pagi pulang pagi. Dulu pernah aku juga paling parah itu di warnet 24 jam 24 jam karena aku paket harakiri namanya, paket mulai pagi sampai pagi, jadi tidur di warnet. Nggak mandi? Pernah nggak? Ya. Nggak makan? Kalau makan kan di sana ada minibar kantinnya gitu, jadi aku beli di situ. Hebat ya. Iya, sangat luar biasa. Itu aja game saya di warnet sungguh ya bisa dibilang banyak uselessnya ya, banyak nggak bergunanya, cuma main game dan habiskan uang dan ya memang useless. Ya seperti itu, bisa dikatakan seperti itu karena itu tadi banyak kegiatan yang mungkin bergunanya lebih sedikit. Terus aku nge-spend banyak uang di sana, terus akhirnya waktu aku bingung karena nilai aku semakin hari makin bertambah tahun, bukan semakin naik tapi semakin jelek karena ya teman-temanku yang lain sudah les, sudah mempersiapkan diri, menata hidup lah untuk ke jenjang berikutnya. Aku tapi tetap having fun, enjoy aja di warnet. Ya aku stuck di situ, di zona nyamanku itu. Pada waktu akhirnya aku di tryout SMP itu ada 3 atau 4 aku lupa. Di tryout pertama itu masih normal ya aku. Di tryout kedua mulai turun, tryout ketiga aku
kurang lebih urutan 5 terakhir lah, 5 sampai 6 terakhir dari satu sekolah, tadi paralel itu. Aku bingung, wah kalau aku nggak ada yang berubah, mungkin nggak bisa aku nggak cita-cita aku yang tak inginkan. Nah pada akhirnya aku coba kembali lagi ke gereja, namun dengan tetap konteks yang salah, cuma untuk mengambil uangnya, dan aku ingin bersenang-senang di tempat lain selain warnet tentunya. Nah di situ padahal aku coba ingin iseng-iseng aja kembali ke gereja, dan ya itu tadi cuma ingin ambil uangnya aja dari orang tua. Nah tapi Tuhan datang sendiri dan kejar dan tangkap aku secara pribadi langsung, karena waktu itu aku sebetulnya pas waktu liburan itu ada sil di gereja, sekolah Injil liburan. Waktu itu aku cuma ingin itu ke gereja jemput adik sebetulnya, karena adik ikut sil. Terus ada kakak ya bisa dibilang kakak rohaniku di gereja ini, secara nggak langsung datang nyamperin, padahal kayak kita udah nggak begitu akrab karena aku udah lama nggak ke gereja. Itu datang nyamperin, tanya Gimana kabarnya? pertamanya, aku baik-baik aja. Terus aku ditawari, Gimana kalau jadi volunteer di SIL? volunteer itu apa gitu, masa relawan ngapain, aku kan nggak pernah ke gereja, berdoa aja nggak pernah gitu. Wah, ya bantu dulu aja gitu. Terus akhirnya diberitahu ke Pak Lulut ya, ke guru Injil di gereja, Pak, ini ada volunteer, namanya Daniel. Oh iya, itu dulu murid saya. setelah minggu. Itu dulu. Oh iya, itu dulu murid saya. Karena saya udah lama gak ke gereja waktu itu. Itu dulu murid saya. Oh iya. Nah, akhirnya saya terima ya buat ngisi kekosongan aja waktu libur kan. Soalnya itu aku bingung pas liburan mau ngapain aja. Akhirnya ya itu tadi aku coba ambil lagi ke pelayanan. Aku pikir aku bakal nyampein firman, ternyata ya mungkin aku cuma bisa bantu angkat-angkat aja untuk saat itu. Akhirnya aku bantu, terus aku semakin kenal sama guru-guru sekolah minggu yang lain dan orang-orang dalam gereja yang sungguh memberkati. Ternyata perilaku hidupnya, perkataannya, dan cara mendidik dia ke aku tuh kayak nggak pernah membedakan ini orang yang lama di gereja, ini yang orang baru ke gereja. Itu nggak ada perbedaan sama sekali, kayak kasihnya tuh merata. Terus akhirnya aku mulai aktif lagi ke gereja karena itu tadi aku mau mulai cara hidup baru. Sebetulnya aku udah dibaptis sejak SMP kelas 2, namun aku nggak pernah aktif semenjak dibaptis. Ya sebaptis cuma sebagai simbol aja, aku pernah ke gereja di sini gitu aja. Nah akhirnya setelah itu aku kembali lagi ke gereja, namun ya cuma ya ibadah aja, ibadah datang ya aku nggak kosong, nggak dapat teman apa-apa. Terus akhirnya kakak pembimbing rohaniku tadi datang lagi, kayak nggak pernah nyerah gitu, bilangin aku ayo kembali lagi ke gereja, kembali lagi buat pelayanan seperti itu. Terus akhirnya aku mulai kembali lagi aktif ikut persekutuan remaja pemuda itu baru Juni tahun kemarin. Juni tahun 2019. Juni tahun 2019, berarti belum ada 1 tahun seharusnya ya, belum ada 1 tahun. Nah di dalam waktu yang singkat itu Tuhan kasih berkat luar biasa ternyata. Mulai Juni aku pertama jadi volunteer SIL, sampai akhirnya masuk ke pelayanan persekutuan remaja. Itu aja masih belum pengurus ya, masih anggota biasa. Terus aku ikut ya mulai aktif aja lah, pokoknya datang aja dulu lah. Niatku dulu belum pelayanan tapi datang aja buat isi kekosongan, karena hatiku juga kosong waktu itu. Terus akhirnya mulai aktif, terus dapat temen, dapat grup dari kakak rohaniku itu. Ternyata dari kakak rohaniku itu juga bimbing aku punya circle yang kuat di dalam Tuhan. Nah dan itu tadi sampai akhirnya aku dapat pelayanan, dipercayai di gereja ini, yang awalnya cuma jadi relawan di gereja dengan motivasi yang salah pertama. Akhirnya Tuhan percaya aku masuk ke kandidat calon ketua di tahun itu untuk pengembalaan remaja, persekutuan remaja. Sebuah berkat yang luar biasa. Iya, menurutku ya berkat tapi terlalu cepat gitu untuk aku berpikirnya, karena masih berapa bulan bertobat langsung dipercaya Tuhan. Tapi nggak apa-apa, itu sebuah tanggung jawab yang akan menumbuhkan kamu menjadi betul. lebih baik lagi. Nah itu tadi, terus aku pikir aku nggak bakal menang karena aku nggak mungkin nggak punya suara lebih banyak dari mereka yang lama di gereja. Ternyata salah, Tuhan tetap keras kepala untuk milih aku buat jadi ketua di persekutuan remaja. Aku nggak tahu nih awalnya mampu apa nggak, tapi rasa ketakutan paling banyak sih sama kekhawatiran. Tapi karena aku punya circle yang kuat dan iman yang sudah diperbarui di dalam Tuhan,
aku semakin percaya bahwa nggak boleh nyanyain ini, karena hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Ya itu tadi, Tuhan udah pilih. Aku pikir awalnya juga itu, yang dipilih Tuhan itu pasti yang sempurna dan yang selalu rohani, terlihat rohani. Bukan seperti itu, tapi yang dipilih Tuhan itu yang siap dan mampu dan mau diubahkan, pastinya mampu dan mau. Akhirnya aku mungkin awalnya di persekutuan itu aja sebagai ketua, sampai akhirnya aku dipercaya juga di gereja untuk melayani beberapa bidang. Untuk mungkin itu tadi dapat bermain musik. Awalnya aku nggak ada satupun alat musik yang bisa aku pegang buat aku mainin. Akhirnya diasah, dipelajari, dibantu oleh warga gereja. Itu jemaat gereja itu akhirnya aku jadi bertambah lagi talentaku, yang awalnya cuma bisa speaking di depan banyak masyarakat atau banyak orang. Akhirnya tambah lagi untuk bisa bermain alat musik, tentunya untuk melayani Tuhan pastinya. Nah itu tadi, terus ya itu tadi, berjalan seiringnya waktu tuh, apa yang aku takutin, apa yang aku khawatirkan tuh nggak benar-benar terjadi. Karena apapun yang kita khawatirkan itu semua udah direncanakan sama Tuhan gitu loh. Semua sudah diatur sama Tuhan. Tuhan ikut bekerja dalam segala situasi. Nah untuk itu aku berpikir bahwa kadang-kadang satu titik di hidup kita itu jadi sebuah teguran dari Tuhan itu. Karena dari teguran timbul sebuah motivasi. Karena tanpa ditegur kita tidak dapat mengalami motivasi. Nah, kayak seperti contohnya ini tadi, dari firman kita nggak sengaja mendengarkan firman, tiba-tiba tertegur gitu. Jadi, wah, iya benar juga ya. Ikut Apa Tuhan yang itu, dikatakan iya. firman. Karena kata apa yang diperkatakan firman itu emang benar-benar nyata. Aku ngalami sendiri hal itu. Sampai akhirnya dikejar sendiri sama Tuhan, ditangkap sendiri sama Tuhan untuk melayani dia gitu. Nah, ya itu aja sih sedikit. Aslinya banyak, tapi karena ya berhubung waktu sudah hampir selesai untuk Sakti Talk hari ini, ya mungkin Mbak Iya ada yang ingin disampaikan sebelum menutup. Saya mau ngucapin terima kasih buat teman-teman semua yang sudah berpartisipasi, memberikan kesaksian, sharing buat kita semua, buat memberkati kita semua. Mungkin yang membaca atau yang menulis atau yang mendengarkan dari cerita ini dapat terberkati. Ya, itu tadi sih, kita di sini juga Sakti Talk kan ada untuk menemani waktu kalian selama pandemi ini. Nah, jadi jangan lupa tetap saksikan episode Sakti Talk selanjutnya, tentunya di YouTube PKRMB Sakti maupun di podcast di Spotify ya. Jangan lupa untuk subscribe, komentar, saran maupun kritik ataupun mungkin komentar yang bisa menjadi berkat tuh di kolom komentar bawah. Atau yang mau usul minggu depan Sakti Talk-nya bahas ini dong. Bisa kasih saran juga di DM Instagram. Dan tentunya jangan lupa subscribe ya, karena itu penting untuk kemajuan ke depannya. Oke, tetap di rumah aja, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati dan menjaga. Shalom.